Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-siyami fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka al-fahma an-nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Qala al-muallif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita bersama sekaligus pimpinan majelis ta'lim Husnul Khatimah, yakni Kakanda Al-Mukarram Al-Ustadz Shoni'in. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipanjangkan umur beliau fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Segala hajat beliau mudah-mudahan dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan rumah tangga beliau, keturunan beliau hingga yaumil qiyamah dijadikan anak-anak yang beriman, soleh solehah, ahlul ilmi, ahlul Quran, bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan beliau dan semua keluarganya selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan tiang Pelunggum Sami. Mudah-mudahan Pelunggum Sami tetap sehat, tetap afiah, jantabil wa numur fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita diberikan keistiqomahan di dalam menjalankan semua perintahnya Allah dan menghidupkan sunnah daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan harapan kita semuanya, semua amal ibadah yang kita lakukan atau yang kita kerjakan di bulan yang mulia ini, di bulan suci Ramadan niki, mudah-mudahan diterima, taqabbul sida-sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita keluar daripada bulan yang suci niki dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci zahir dan batin kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah pengajian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya
sehingga tiang pelunggum sami boleh hadir di tempat yang mulia niki, di bulan yang mulia, di bulan yang suci, yang dimana bulan suci Ramadan niki Bapak nggih adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ia kembe apun terkena bulan suci Ramadan, karena di dalam bulan suci Ramadan niki Bapak ia pentun ayat suci Al-Quran. Dan terus ia kembe ampun tersebut bulan suci Malik, karena di dalam bulan suci Ramadan niki ia tot tanzihul qalb, ia tot sucian atid, ia tot bersihan atid. Dan terus ia kembe ampun bulan suci Ramadan niki tersebut bulan suci karena Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa tiap pelunggum sami saat beribadah dari bulan suci Ramadan, saat tetu tunas ampun tunas maaf boya ridin desida Allah Subhanahu wa taala dalam bulan suci Ramadan. Dan setiap kebaikan yang dia kerjakan yudha'aful hasanat, akan dilipat gandakan kebaikannya. Begitu juga yudha'afus sayyi'at, begitu juga amal keburukannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pun bahasa Nabi fattaqus syahr Ramadan, takutlah tiang pelunggum sami ilik bulan suci Ramadan. Dek tak apa gembira doang, dek tak apa senang doang datangnya bulan suci Ramadan. Tapi di satu sisi Bapak pelunggum juga harus takut, karena maksiat yang kita lakukan, dosa yang kita kerjakan dalam bulan suci Ramadan ini ke Bapak dilipat gandakan. Nah, jadi Abdullah bin Abbas, sepupunya baginda Nabi, kenapa beliau tidak memilih tinggal di Mekah? Beliau memilih tinggal di kota Taif Bapak. Yang ditakutkan adalah dosa atau maksiat searah ilik tanah haram. Itu yang ditakutkan. Nah, jadi tiang pelunggum sami berharap ya setahun niki adin jadi Ramadan seutuhnya. Ya, melekat ya salam setahun niki semuanya menjadi Ramadan full bagi tiang pelunggum sami. Lamun bagi tiang samuk takutan adalah maksiat dalam bulan niki. Itu yang saya tiang takutan Bapak. Karena akan dilipat gandakan dosa atau maksiat yang kita kerjakan. Lamun tabait hadis Nabi, man fariha biduhu li Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Saya gembira, saya senang, saya bahagia dengan datangnya, dengan masuknya bulan suci Ramadan Bapak. Harramallahu jasadahu 'alan niran. Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Tapi di satu sisi harus takut, ya, dek tak senang doa, pelunggum sami harus takut juga atas dosa, atas maksiat yang pelunggum sami kerjakan dalam bulan suci Ramadan. Untuk itu mari kita bersyukur, alhamdulillah tebing kesempatan Malik Allah Taala, ya, gawe bulan suci Ramadan, gawe puasa dalam bulan suci Ramadan, niki kesempatan emas bagi tiang pelunggum sami Bapak. Niki bukti doa tiang pelunggum sami diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Setahun yang lalu pernah tiang pelunggum sami berdoa adat sak bedait kancet Ramadan sak mangkin. Niki buktiin alhamdulillah doen tiang pelunggum sami terkabul insyaallah taala. Dan terus tiang pelunggum sami kembe ampun terpedait kancet bulan suci Ramadan niki Malik. Niki kesempatan tiang pelunggum sami untuk membenahi ibadah-ibadah kita di tahun-tahun sebelumnya. Ramadan sebelumnya jarang tarawih, mungkin alhamdulillah meningkat tarawih. Jarang ngaji Ramadan sajuluan, alhamdulillah Ramadan niki istiqomah ngaji. Ya, Ramadan sajuluan kurang ekonomi sin bersedekah, alhamdulillah Ramadan makin niki lancar rezeki, lancar ekonomi, jarin begaan tan bersedekah. Nah, jadi kesempatan tiang pelunggum sami untuk memuhasabah diri, untuk memperbaiki diri dari Ramadan sebelumnya elek Ramadan sak mungkin. Untuk itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin.
Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi, dari sayyid kita, penghulu kita, kekasihnya Allah, pujaan hati tiang pelunggum sami, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ibu bapa, istri baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah, sedang menjahit pakaian milik dalam kamar. Sedang menjahit pakaian dalam kamar, dan terus berembeng tadahan Aisyah niki lepus jaum benang isin jahit pakaian niki. Ya, di mana kamar tersebut agak petang ibu bapak, karena di narak listrik di marak mangkin niki masyaallah. Lamun nelik Madinah Makkah perasa di noh mati dilah 24 jam yang mukur nyala doang diri ni bapak. Bayangkan di zaman Nabi tidak ada listrik. Aisyah ikan jahit pakaian, terus tiba-tiba lepus jam benang niki, ditumplukan jerami bapak di dalam kamar beliau, muklalahan boyaan. Ya, jam benang niki si Sayyidah Aisyah belain jam menuaran di mantutu sin jahit pakaian niki. Tiba-tiba datang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu masuk ke dalam kamar di mana tempat Aisyah jahit pakaian tersebut. Ya. Dementame baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bapak, langsung jarum yang lepus, jarum yang jatuh dari tangan Sayyidah Aisyah, istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung nampak. Sebab apa? Sebab cahaya, sebab kemuliaan, sebab sinar wajah yang agung, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, nurun fauqa nur, ya, cahaya di atas cahaya. Sinar matahari kalah, ya, cahaya balon Philip kalah, Pirewat kalah ibu bapak. Sinar rembulan kalah. Pokon cahaya sar ila dunia ni di mana rak bau tandingi cahaya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pun bahasa Aisyah, ya, betaken atau berketuan secara kasar kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, adakah orang yang tidak bisa memandang wajahmu baik di dunia maupun di akhirat? Arak dengan sandi tahu cerminan wajah merah ya Rasulullah. Nabi bahasan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh celaka, sungguh rugi dengan sandi mau cerminan, dengan sandi mau ingat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di dunia maupun di akhirat. Siapa mereka? Zakartu indahu lam yusalli alayya, yang dimana aku disebut, tersebut pasangan Rasulullah, tersebut pasangan baginda Nabi, dengan ikin den milih ucap selawat. Teduh apun pikiran utang. Pikiran sena berbuka, apa suka buka bareng teduh. Jangan ke 10 kali Muhammad teduh. Masya Allah. Berembit atas cerminan wajah Rasulullah, ibu. Belum cerminan wajah Rasulullah? Melin. Pacu. Yang kasih amalan. Saya bacakan sekali, tidak saya ulangi kembali. Oke, saya bacakan sekali, saya tidak ulangi kembali. Di konteks niki anu becat amalan. Insyaallah sebelum kita keluar daripada dunia niki bapak, sandit man mati, pelunggum sami sudah diizinkan oleh Allah bisa memandang wajah yang mulia daripada wajah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalannya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim 5 kali. Bismillah, ya. Kelelean. Serius niki, astagfirullahalazim. Ya Allah. Niki bersanad niki bapak, tiang terima sampai seberang laut niki doa niki. Ijazah niki pelunggung. Angkat senyum.
Cemoh. Alhamdulillah. Cemoh doang. Saya ngasa kontak basin. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim dibaca 5 kali. Dan terus bismillahirrahmanirrahim dibaca 5 kali. Setelah itu baca 1 kali dengan doa Allahumma bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam arini wajha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam halan wa malan. Sekali. Tidak ada siaran ulang kembali. Nah, insyaallah ntar sekilas simpu. Oke. Yakin seyakin-yakinnya insyaallah. Niki orang yang mengamalkan doa niki Bapak ya 100% ya semuanya sudah mimpi dengan Nabi. Semuanya sudah mimpi dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, dalam keadaan suci, tidurnya dalam keadaan beradab. Sandit man mensari kawi wudu, pakai siwak, baca doa saat terakhir sabar. Nah, tidur menghadap ke arah kiblat insyaallah. Nah, lamun de bedait Ili bulan niki bulan akan datang, tahun akan datang ibu bapak dan seterusnya. Ara sa mimpi cerita tiang langsung niki, ya. Ara sa mimpi taek juk pesawat. Setelah dia naik pesawat ibu bapak, pesawat apa ante mun taek niki cerita jamaah. Taek pesawat terus tiba-tiba di Jeddah. Nah tiba-tiba nyampe di Jeddah ibu bapak. Mundin tebing tamu isi napera niki petugas imigrasi sara di Jeddah niki tukang periksa paspor niki tetahan niki ele napera niki ele bandara tetahan ele niki bandara Jeddah ibu bapak akhiran tula akan malik juk apa niki juk kampung halaman tiba-tiba meleng. Niki berarti ndek man bersih hati ndek man kuat baca selawat diiringi dengan perbanyak selawat baru nyampe Jeddah karena nyampe juk Madinah. Ara Malik niki baru nyampe pelataran Madinah. Nah niki macam-macam cerita jamaah. Amalkan doa sabar. Oke. Hari sekali cukup sekali kan bahasa baru. Oke. Mudah-mudahan bedait kanci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ucapkan salawat dan salam kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah pengajian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, tiang sampaikan sedikit ya, sedikit saja enggak terlalu banyak, yang penting pelunggum sami paham dan bisa mengamalkannya. Jarin bulan sak mulia niki bu bapak, di bulan suci Ramadan kita sebagai orang mukmin dan mukminah harus memiliki adab dalam bulan suci Ramadan. Harus sebudai adab, harus sebudai akhlak, harus sebudai tata krama. Bulan sak suci niki. Karena Allah memuliakan bulan Ramadan. Nah jarin keterangan di kitab niki fayan bagi lil mu'mini an yahtarima syahra Ramadan. Fayan bagi maka sepatutnya, maka seharusnya ya lil mu'mini bagi dengan sak beriman an yahtarima bahwasanya dia menghormati, mengagungkan, memuliakan bulan suci Ramadan. Nah jarin pelunggum sami niki sebagai dengan beriman harus kita memuliakan bulan suci Ramadan. Dengan cara apa? Wayah tariza, ya,
wa yahtariza minal munkarat. Tiang pelunggum sami harus memelihara diri, menjaga diri, tidak berbuat hal-hal yang mungkar, tidak berbuat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham Ibu? Paham nggih? Dendet sampai ya rusak, dendet sampai ya sedak bulan sak suci niki. Isi pegawaian sak kotor, isi pegawaian dosa maksiat dalam bulan sak mulia niki Bapak. Karena akan berefek juk habaru. Sering saya sampaikan, ya, apa sebab pendengar gawe dosa, gawe maksiat dalam bulan suci Ramadan niki Bapak? Padahal setan iblis niki sudah dibelenggu. Basen Imam Al-Qurtubi arak telu sebab penipu Bapak. Dengan gawe dosa, gawe maksiat dalam bulan suci Ramadan niki, sak pertama pendapat Al-Imam Al-Qurtubi, ya, jari setan iblis niki Bu Bapak tidak semuanya dibelenggu. Nah, jari sak terbelenggu niki, sak terpenjara, sak tekung niki adalah ketua-ketua, pembelik-pembelik, menteri-menteri. Nah, lamun anak buah aja masih penuh berkeliaran. Masih penuh berkeliar niki pendapat Imam Al-Qurtubi. Nah, jari anak buah niki masih daman-daman mekedek. Nah, ye jari dorong dengan, jari suruh dengan, jari bisikan dengan gawe maksiat dalam bulan suci Ramadan. Dan terus pendapat beliau yang kedua, ya Bapak, karena orang tersebut masih yutbi'ul hawa, masih mengikuti hawa nafsunya, masih mengikuti hawa nafsu. Nah, pelunggum sami ikut perang melawan hawa nafsu. Apa yang menang ni, hawa nafsu atau iman pelungguh? Lamun iman tiang pelunggum sami kalah si hawa nafsu di Bapak, nah jarin tiang pelunggum sami ditman mau hakikat Ramadan sesungguhnya. Ditman mau hakikat Ramadan sesungguhnya. Karena orang-orang yang memahami hakikat Ramadan Ibu Bapak dalam bulan suci Ramadan niki semuanya bernilai ibadah. Semuanya bernilai ibadah dan tidak ada yang sia-sia. Niki dengan sakwah nyampe nggih memahami bulan suci Ramadan niki secara hakikat. Napasnya ibadah, pandangannya ibadah, pendengarannya ibadah, diamnya ibadah, tidurnya ibadah, berjalannya ibadah, ngomongnya ibadah. Niki dengan sak memahami Ramadan secara hakikat. Lagu bagi dengan sak dipahami Ramadan secara hakikat di Bapak enggak mentahun pahala. Ele bulan suci Ramadan niki puasa, sembayang tarawih, sembayang tahajud, sembayang duha, sembayang witir, tadarus baca Quran, bersedekah dan seterusnya, enggak mentahun pahala niki. Lagu bagi dengan sak memahami hakikat Ramadan, semuanya tidak ada yang sia-sia. Diamnya saja ibadah, diamnya saja ibadah, ngomongnya saja ibadah, mendengarnya saja ibadah, Ibu Bapak, tidurnya saja ibadah. Masya Allah, niki dengan sawah nyampe hakikat terhadap Ramadan. Buktiin dengan sawah nyampe hakikat Ramadan, Ibu Bapak. Lamun dengan memahami hakikat Ramadan niki Bapak, ndek sembarangan ngucap dalam bulan suci Ramadan. Tidak ada yang keluar dari lisannya kecuali hal-hal yang bermanfaat. Bayangkan, satu tasbih dilipat gandakan menjadi 1000 dalam bulan suci Ramadan. Masya Allah, menjadi 1000. Mungkin tempat dait maliki Bapak. Iki mangka menut yang kulunggum samilai kelemak. Jauh. Habis 2-4 piring sit sauron. Banyak ucapan yang sia-sia yang kita keluarkan.
Banyak ucapan yang sia-sia sugul elik lisan tiang pelunggum sami. Malik kan tebarang isi gibah. Malik tebarang isi gibah, lebur gugur angus pahali Ramadan. Ju wal atos, lapah dait haus mau. Galang bedah li bruga. Aneh, paham. Paham Ibu? Paham. Jadi tiang pelunggum sami, jadikan bulan suci Ramadan niki untuk mengekang, untuk mengurung, untuk membenjarakan atau melemahkan hawa nafsu. Yang pun tipsnya ulama, penjelasan dalam kitab Ibu Bapak, arak telu tips ulama untuk melumpuhkan, untuk menjinakkan, untuk menundukkan hawa nafsu. Pertama bahasan ulama Ibu Bapak, tipsnya menundukkan hawa nafsu adalah mengurangi keinginan hawa nafsu daripada makanan. Ibaratan seperti binatang yang buas, binatang yang napirani kisah galak Ibu Bapak, ia tante ibaratan nafsu niki dalam diri yang pelunggum sami. Nah lamut impanan si kedemanan hawa nafsu niki seri galak. Sila baik. Sila Ibu Bapak. Lagu lamun tiang pelunggum sami de impan memtahan apa sa kemelik binatang sak buas baru niki, maka dia akan lemah jarin. Sila baik marantan macan, singa Ibu Bapak elek hutan niki, lamun kurangi makan, lemah den tahu palek apapun. Nah niki, den tahu palek napera niki binatang buruannya, lamun denara isintian. Nah, contoh tiang pelunggum sami besila, lamun terkurangi makanan kedik atau lemah nafsu kita. Nah niki tipsnya ulama. Artinya jangan sampai terlalu kenyang. Jangan sampai dalam bulan suci Ramadan niki tiang pelunggum sami selalu mengikuti hawa nafsu kemilik. Paham Ibu? Paham ke? Nah ni lain pikiran senebu ke melek kanduk balung, melek kanduk sate sesuk, melek kanduk sate pusut, sebih tersebut tukur relik makin. Pare pas Allahu Akbar kalah hawa nafsu sabaru isi air segelas. Masya Allah, iya tentu Ibu Bapak. Paham ke? Dan terus tipsnya ulama yang kedua, cara menundukkan hawa nafsu, yang dimana binatang lamun tertumbuk beban Ibu Bapak yang dipikul, beban sak menjauh isi binatang niki muta kurangi asupan makanannya, maka dia akan lemah. Dan terus binatang sabar pasti taat. Nah, lamun tetajah, lamun terdidik cari habaru, niki tipsnya ulama tersebut dalam kitab. Cara menundukkan hawa nafsu. Jadi entah ibaratan contoh tiang pelunggum sami nani berduit, ya taruhlah anjing pelacak. Arah ila Amerika Ibu Bapak, harga anjing pelacak 1 ekor niki harganya 5 miliar. Ya, harganya 5 miliar. Ketika jadi YouTube pernah niki pernah tayang di TV One. Harga anjing pelacak searah ila Amerika niki 5 miliar harganya. Karena sudah terlatih. Ya. Sudah terlatih mencium bau napera niki, bau bom sudah ketahuan. Dengan sak berniat jahat Ibu Bapak tak tahu nambun. Nah niki wa terlatih anjing pelacak niki. Ya. Jejak-jejak orang jahat, jejak selundupan narkoba, ya barang-barang haram niki anjing pelacak niki musuh. Nah, niki Bapak anjing pelacak. Nah, jarin ieu tanta ibaratan hawa nafsu tiang pelunggum sami, lamun terumbuk beban, lamun terdorong hawa nafsu tiang pelunggum sami, juk hal-hal sak solah.
Sabiasa baca Quran ya di luar bulan suci Ramadan ya 2 ayat, 3 ayat misal selesai sembahyang makin rombok jari 3 halaman. Lamun bau sejus semalam, lamun bau sejelus semalam 2 juz. Niki bapak. Dan terus biasa pelunggum sami daman buya TV sampai sekian jam, usahaan ada daman itikaf pilih masjid sampai sekian jam. Bahkan kata Habib Umar Al-Hafiz ibu bapak, beliau mengatakan lamun dinarak dengan deman ilik suatu kebaikan sak ngonek dalam bulan suci Ramadan, maka orang tersebut puasa pun inte parah. Puasa apa-apaan bahasan beliau. Lamun nganjang ilik julun joge aja tahan jang ke 24 jam. Lagu lamun nganjang ilik murid imam bilu lalu bacaan imam ibu bapak ngerumun. Kang ngonek piran benkah terawih. Ini puasa apa-apaan bahasa beliau. Sakit jengku lamun buye dado kecimol jaga sekian kilo masih kawat lampak. Kawat lampak ibu bapak. Masya Allah, tiang pelunggum sami ini lawan hawa nafsu, tambah beban ketaatan kepada Allah. Maka nafsu tiang pelunggum sami akan tunduk, akan patuh. Sandek biasa tahajud ibu bapak, tahajud sebanyak-banyaknya. Maka lama kelamaan nafsu tiang pelunggum sami akan terdidik, ngonen-ngonen biasa nikmat jadi tahajud nik. Memang awalnya berat ngandu nyat telih malik tengah malam. Lagu lamun biasa didik saran hawa nafsu niki ngonen-ngonen patuh, ngonen-ngonen manut niki bapak. Pada marat dengan sabaru datang juk majelis pengajian niki. Sekarang kah ngaji ya ngereneng naen belusur macam mentan. Lagu lamun wah sekian bulan, sekian tahun ngonen-ngonen terbiasa jari. Sila. Paham ibu? Nah, dan terasa sengan wah terbiasa. Nabi ibu? No, lamun tak panggil dek taliti bahasa. Nah, sengat wah tak terbiasa. Paham ibu? Berun ibadah sandi muah gawe, sembih gawe ini dalam bulan suci Ramadan. Qabliyah, ba'diyah, sembahyang sunat tasbih, sembahyang sunat tahajud, sembahyang sunat hajat, sembahyang sunat duha, sembahyang sunat witir, sembih gawe. Tasbihnya diperbanyak, zikirnya diperbanyak, bacaan Al-Qur'annya diperbanyak, iktikafnya diperbanyak, sodakohnya diperbanyak, maka tiang pelunggum sami sudah mengambil untung sebanyak-banyaknya di bulan mulia ini. Nah niki bahasa ulama ibu bapak. Wam tak ambil untung, wam tak baik keuntungan yang begitu besar dalam bulan suci Ramadan. Utamakanlah keuntungan akhirat ilik bulan suci Ramadan niki ketimbang keuntungan dunia. Karena di dalam bulan suci Ramadan niki bapak ada sebagian saudara-saudara kita mengambil keuntungan dunianya lebih besar daripada keuntungan akhiratnya. Dia jadikan Ramadan niki momentum untuk mengambil keuntungan dunia sebanyak-banyaknya. Jual, kelemak sampai serap jelu. Lagu satu sisi rugiin. Apa sebab rugi bapak? Artinya dengan niki baru bapak rugi nilai segi akhirat dan mau ngaji. Mau terawih bareng lelah lalu. Mau tahajud malik lelah lalu ni bapak ilih kelemak sampai serap jelu lelah. Nah, lamun nilai untungan dunia jauh luar biasa, tapi satu sisi rugi ilih keuntungan akhirat. Makanya kata ulama, dek ye tot berlomba-lomba, ya baik untung untuk dunia di bulan niki bapak, tapi mengambil untung akhirat sebanyak-banyaknya. Nah, yang pun nilai hadarul maut, basen batur-batur niki lamun bulan suci Ramadan tutup selaput toko bapak, sibuk dengan juk masjid, sibuk dengan jemaat plus pengajian, sibuk jadi masjid itikaf ngaji dan seterusnya. Lamun itende, ye tot kuat berusaha nilai dalam
bulan suci Ramadan. Laku doang apa penjual memang ibu bapa. Apa penjual sate sesuk masih laku. Ya laku doang. Silat tiang pelunggum sami jualan, berusaha dalam bulan suci Ramadan lagu dendek sampai ya luput hal-hal sak solah baru. Faham? Faham ke? Alhamdulillah. Dan terus basen Imam Al-Qurtubi sebab dengan gawe dosa, sebab dengan gawe maksiat dalam bulan suci Ramadan niki Bapak, orang tersebut belum bisa melepaskan maksiat yang dia di mana orang tersebut sudah kecanduan atas dosa samun gawe. Wah kecanduan, wah demen, wah terbiasa gawe dosa di luar bulan suci Ramadan sehingga dia membawanya masuk sampai bulan suci Ramadan. Nah niki din sempat tobat, din sempat tunas ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa, atas maksiat samun gawe sehingga dia bawa masuk dalam bulan suci Ramadan. Dengan sandek terbiasa puasa Bapak, ini endek puasa dalam bulan suci Ramadan. Karena sebelumnya dia belum sempat tobat kepada Allah. Karena sebelumnya dia belum beristighfar kepada Allah. Dek man tetu tobat juga di Allah taala. Dengan sak konsumsi narkoba bisa jadi dia akan hisap narkoba dalam bulan suci Ramadan. Dia akan minum khamar dalam bulan suci Ramadan. Dia akan berzina dalam bulan suci Ramadan ni Bapak. Yang pun tepat bahasa Nabi Bapak, ya. Kullu ummati ya mu'afan. Selapuk dosa samun gawe isi umatmu yang tampuni dosa Allah taala. Tidak ada satu pun dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak. Lamun tetu-tetu bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Illal mujahirin, kecuali dengan sak tampaan dosa. Kecuali dengan sak tampaan maksiat. Ya, ye dengan sak tampuni dosa insyaallah taala. Apa sebab pendengan sak tampaan dosa ni dia nak tampuni insyaallah taala Bapak? Dengan sak tampaan dosa, dengan sak nyataan dosa elek dengan lain ibu Bapak, orang tersebut seolah-olah menentang Allah. Seolah-olah mentantang Allah Subhanahu wa taala. Dan terus kedua sebabnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosanya, orang tersebut sudah berdakwah isi maksiat. Entan sak begoncengan kanca Brian mun upload di Facebook. Entan sak ngena mun upload di status mun pameran botol bintang. Astagfirullah. Niki dengan sak tentang Allah taala, kanci niki dengan sak wah nyata entan berdakwah isi maksiat. Maka bisa jadi dengan sak ingat, dengan sak sermina niki Bapak, ini dengan hadeton kena milun gawe dosa sih. Ini kira zaman nyata-nyata entan gawe dosa. Astagfirullah. Tiang pas ngaji juk lelum, betulan jalan niki prai terus bogak. Arak kawidomo niki Bapak. Astagfirullah, umat Nabi. Mudah-mudahan tampuni dosa insyaallah taala. Mu santai le open cup niki. Domong niki ton anu pederek tua. Khomer. Niki karam nyata-nyata. Astagfirullahalazim. Ajarin berembin tadi ya, mau ampunan ilik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengotori bulan suci Ramadan. Musaipe pegawaian dengan beriman. Dengan beriman juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah niki, maka muliakanlah bulan suci Ramadan niki. Pelihara diri tiang pelunggum sami ilik dosa sekecil apapun. Ada sak sogol lilik bulan suci Ramadan dalam keadaan fitrah. Ia terboyak niki ada sak sogol lilik bulan suci Ramadan dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci, jaga lisan dalam bulan suci Ramadan, jaga pandangan, jaga pendengar, jaga hati yang pelunggum sami, jaga perbuatan, jaga entan. InsyaAllah sogul tiang pelunggum sami bulan suci Ramadan seperti anak yang baru lahir dari perut ibunya tanpa ada dosa, tanpa ada beban.
Ini kita jelasan dalam kitab Taqratus Sadidah dan dalam hadis-hadis lain menunjuk dengan sak berangkat umrah dan haji menjaga larangan dalam ihram maupun di luar ihram, menjaga dirinya daripada perbuatan maksiat selama dia melaksanakan ibadah haji dan umrah, selama dia berada di tanah suci. Baliknya niki seperti anak yang baru lahir. Marakanak sak mones dinarak dosa salah. Paham ibu? Melin marak niki pelunggu. Jaga lisan, jaga ucapan, jaga pendengaran, jaga mata yang pelunggu sami, penglihatan pelunggu sami. Elok dalam bulan suci Ramadan dari hal-hal yang mungkarat, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ke? Jam pira ni? Masih jauh. Masya Allah masih ngone. Masih jauh. Setengah jam. Apa? Mendatang. Wa yashtaghila bit-ta'ati minas salati wat tasbihi wat tadhkiri wa tilawatil Qur'an. Ya. Wa yashtaghila bit-ta'ati. Lunggum sami caret pemulia, caret agungan, caret menghormati bulan suci Ramadan niki, pelunggum sami sibuk isi hal-hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pelunggum sami tingkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah. Mari isi kabaru bihandi genem baca Quran, makin genem baca Quran. Biasa di rajin bersedekah, makin rajin bersedekah. Tiang pelunggum sami dalam bulan suci Ramadan. Ya. Biasa jarang silaturahim dalam bulan suci Ramadan, kuat-kuat silaturahim. Biasa menghadiri majlis pengajian sekali sebulan, sekali seminggu. Lamun arab pengajian elok niki dua wap hadir tiang pelunggum sami. Dek napa elok majlis beliau Kakandal Mukarram Ustaz Soni Indo, tapi majlis-majlis yang lain hadir. Penuhi majlis-majlis alaini Bapak. Tingkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terus minas solati, perbanyak solat yang pelunggum sami. Nggih, kuat-kuat sembahyang. Ya. Kuat-kuat sembahyang. Ya, dan terus wat tasbihi, kuat-kuat baca tasbih, ya. Kuat-kuat puji di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa tadzkiri, kuat-kuat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tilawatil Quran, dan tiang pelunggum sami perbanyak baca Al-Quran. Pokon dedek sampai ya alpa ya kosong elek amal ibadah searak dalam bulan suci Ramadan niki Bapak. Lamun tuah marak niki entad beribadah, entad beramal dalam bulan suci Ramadan, kemungkinan besar tiang pelunggum sami akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Ini ki bahasan ulama. Pasti tiak bedait kanca malam Lailatul Qadar. Ni berembi tanah bedait kanca malam Lailatul Qadar. Tarawih enggak anton datang pas malam pertama dan malam terakhir. Lamun malam pertama Masya Allah siri surut, ya, siri surut jamaah, siri surut makmum ibu bapak. Nggih, ini malam pertama. Terus malam seterusnya bapak, lamunah malam ke-10 juk atas siri maju. Siri maju sab. Nggih. Tentu napa ndek? Siri maju atau siri mundur? Siri maju. Masya Allah. Nggih. Sab siri maju, dia siri mundur. Malam pertama anjak siri mundur. Masya Allah. Nah jadi tiang pelunggum sami niki bu bapak, nggih, harus sibuk
sesibuk-sibuknya dinara sak pantas sibuk dalam bulan suci Ramadan niki selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna daripada kalimat yashtaghilu, ya. Sibuk sesibuk-sibuknya. Dinara sita repot malik, dinara sita sibuk malik, dinara sita kala malik selain beribadah dalam bulan suci Ramadan. Sibuk baca Quran, sibuk isit iktikaf, sibuk isit zikir, sibuk isit baca tasbih, sibuk isit nafiran niki, sibuk tiang kelunggum sami si sembahyang. Yang pun tiang kelunggum sami niki nggih lamu tak bait ukuran, ya, dengan sak kerang nil pun kanci dengan sak jarang nil pun ibu bapak tidak ada waktu yang tegal hapi sebenarnya dalam bulan suci Ramadan. Dia narak waktu niat berusaha urusan dunia ibu bapa dalam bulan suci Ramadan dengan sibuk isi berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mulai dari tadi jam 3 salat Nabi, salat tahajud pira rakaat? Barukah jelasan tingkatan rombok beban malik. Adin patuh hawa nafsu niki tombok beban sabiasen 2 rakaat rombok jadi 4, sabiasen 4 rombok jadi 6, sabiasen 6 rombok jadi balu, ya, tidak terbatas jumlah rakaat daripada solat tahajud, sekurang-kurang 2 rakaat. Lamun duha pira ibu? Per rakaat. Balu sekurang-kurang lamun solat duha 2 rakaat. Terus bila paling penon 14 12 rakaat. Witir pira ibu? Sekurang-kurang pira? Seke. Minimal pira? Telu. Maksimal pira? 11 rakaat. Alhamdulillah sampun coba-cobaan 11 rakaat. Lungum sampun cobaan? Ndik. Astagfirullah. Berembet anda sere galak kau nafsu ti bapa. Sehingga anda tuah latih. Ya, harus dilatih. Ya, harus dilatih. Bahkan ada seorang ulama ibu bapa enggak andang purun dalam halwatnya. Ini kita jelaskan dalam kitab tasawuf. Ya. Dan beliau selama bulan suci Ramadan memutuskan hubungan kanci manusia. Memutuskan hubungan dengan manusia. Ndek bedait kanci batur, ndek bedait kanci Cina, ndek bedait kanci bapa, ndek bedait kanci selapu tetangga narak kanci bedait. Ya. Ini terjadi dalam bulan suci Ramadan doang. Dia diam dalam halwatnya. Suatu ketika ulama niki keluar untuk qada hajat. Kebetulan jeding atau kamar mandi niki 2 balik. Mu tedait isi tetangga. Ya, tedait isi tetangga. Apun ente ketua isi tetangga no, apakah kamu tidak bosan? Ya. Apakah si deno ndek melelah ibadah? Apakah si deno ndek milih bersosialisasi mara ite ni? Apa jawaban ulama tasawuf niki bapak? Apa isin? Aku nonde kini kesepian, aku nonde kini apa niki? Dikini lelah. Karena apa? Karena waktu-waktu saya semuanya adalah berkomunikasi dengan Allah dan Rasulullah. Berembit anak sepi lah sih. Dina ini sepi lamun dengan mukur sembayang, kanci mukur ngaji, mukur sebut Allah Ta'ala, sebut Rasulullah bapak. Karena orang tersebut sudah ada temannya. Arak kancin berkomunikasi, arak kancin nafiraniki, arak kancin saling nafiraniki, saling memberikan arak kancin nafiraniki, arak kancin berdialog. Okay? Nah, ia jarin lamun ulama tasawuf ya di dalam halwatnya niki bapak di kesepian ya. Justru
mereka itu sibuk isin komunikasi kanci Allah Subhanahu wa taala. Lamun itu jande mata tahu bapak. Sengan masjid milit buka si peso, nggih. Milit buka si kolak, apa bahan kolak unyiur, bito narak nyur tu rente. Lalu buat nyur juk rente. Parutan si senina, hajar teter semamu jadi patah teter. Ditahu jarin nggih. Ngarawit yang makan juk renteng, ibu on milen terdengar, bila lalu beli sebi, torang Aceh, bawang lisuna, lalu dengan, borongan tutuk sejus, ui, onek kelemat dan setutuk ni bapak nangis, sakodein, masya Allah, yang pun dia tak tahu jari, gih, niki jah bagi dengan sanara sin sibuk gih. Lagu sahihan tiang pelunggum sami ya sibuk sesibuknya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hawa nafsu niki bu bapak nggih bahasan dalam kitab Tajul Arus ya. Aparan kitab? Kitab Tajul Arus. Ieu tanta jelasan ya. Man maridha qalbuhu muni'a ayyal bisat taqwa ya jarin tiang pelunggum sami ye kembe ampun tersuruh puasa alasannya supaya kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis sajari dengan bertakwa. Apa arti takwa? Nabi makna takwa ibu? Takut nggih. Makna takwa bahasan Imam Ghazali ya. Nggih Bapak maknanya dalam Al-Qur'an khasyah atau haibah. Artinya adalah takut atau gentar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terus kedua makna takwa itu adalah patuh dan taat kepada Allah. Dan terus sakatelun adalah mensucikan hati daripada kotoran atau penyakit sarak dalam atin tiang pelunggum sami. Itu makna daripada takwa menurut Imam Ghazali. Nah, jadi secara umum makna takwa niki adalah imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Menjalankan semua perintahnya Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Najarin derajat atau makom sak paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ibu bapak adalah makom takwa. Yang pun bahasa Nabi tidak ada sesuatu yang paling aku cintai, paling sak mukangan pada seseorang bahasa Nabi bapak adalah ketakwaannya. Nah, lamun dengan bertakwa paling tekangan si Nabi. Paling tersayangi si Nabi. Dan orang yang bertakwa hidupnya selama-lamanya Bapak dalam hadis yang sahih ya bahasa Nabi. Orang yang bertakwa hidupnya itu ya hayatu abadan, hidupnya selama-lamanya. Ya, tidak ada kematian. Lamun tabaitan secara zahir jelas jasadnya itu berada di alam barzakh. Jasadnya itu berada di alam kubur Bapak. Tapi orang yang bertakwa hakikatnya adalah hidup selama-lamanya. Tidak mati, tidak binasa, tidak hancur. Itu hakikatnya orang yang bertakwa. Nah, jarin ibadah tiang pelunggum sami dalam bulan suci Ramadan niki, kewajiban sak mudgawe merantan puasa dalam bulan suci Ramadan. Tujuannya intinya adil sak jari manusia sak patuh taat atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah jarin bahasan dalam kitab niki musai-sai man maridha qalbuhu, sai-sai arak penyakit dalam atin. Muni'a ayyal bisat taqwa, orang tersebut akan tercegah ya. Akan tercegah din nyocok din pantas ibu bapak ayal bisa takwa memakai baju ketakwaan. Lamun masih ada penyakit dalam hati. Marisi kabaru ye kembek Ramadan niki ampun terkena bulan suci
karena Ramadan niki tanzihul qalb, bersihan hati, sucian hati. Dene narak ngabai kancet masih berkemerian. Dene sampai tiang pelunggu sami masih arak kancet berselisih. Masih arak dikancet berdemenan. Sampun tiang cerita tiang pelunggu sami arak sapari Ramadan tahun juluan niki le bagian laut. Kebetulan yang dapat jadwal niki Bapak tarawih plus kultum ya, kuliah 7 menit. Nah niki pas ya mau iqamah arak supu jamaah tula ke masjid. Padahal wanta di pekarangan masjid tahun tiang tamu ni tula. Muka tuan ya angkat mantuk bapak angkat tula ke sini. Kayak menek juluk padahal lelik masjid niki arak kamar mandi. Arak toilet. Niki kan nanu toilet bapak. Niki bar niki balik. Sampai tiang selesai ngaji niki bapak muka ingat jamaah sabar dinarak monya, dinarak penggita. Tiang usut-usut ketuaan panitia ternyata jamaah sabar niki hak tula ke masjid dia berselisih kanci imam kengonek dia berdemenan. Pokok lamun ni jari imam jak tula kan wah. Nah niki bapak niki saran penyakit hati niki bapak. Ya, saran penyakit hati. Lamun dengan budaya penyakit hati, merik dengan, gedak jog dengan, hasad, hasud, dengki niki bapak, dakan berembe-rembe tanah bebing nasihat dini tamu. Dini tamu. Contohan beliau misalnya Ustaz Soniin, yang pengajian elek majelis niki. Misalnya gubuk niki arak dengan hasad, arak dengan hasud, dia niat tamu dakan baca ayat sebungkul. Karena diiringi dengan kebencian, hasad disentiringi. Berapa banyak yang temukan ibu bapak orang yang tadarus Al-Quran, ile masjid, nggih, temati andilah, arak sama mugdait marah niki masih, arak mugdait, ya, remaja berselisih kanca tokoh, niki mukaroh, remaja berselisih kanca tokoh. Awalnya masjid niki bapak ya kolot lah bahasa ni menu doang diri anak program di masjid niki arang dengan tolak menu doang kan. Nah jadi remaja niki melen arak program pengajian lebih bagus malik muyana chat masjid dan seterusnya. Mau kepeng masjid niki bapak tusut-tusut mun pesingga anisi ketua takmir masjid mau gedak jari mau tepengkah jari ketua takmir masjid terganti isi hal lain. Nah mau taek habajangan ni bapak berkubu-kubu jari nelik masjid niki. Nah arak sekelompok sebagian di dusun niki ndek entaek sama sekali juk masjid. Astagfirullahalazim. Niki mugdait di bapak. Astagfirullah. Berembin tatiak mau jari dengan sak bertakwa masyarakat penyakit. Arak mugdait malik marak niki pengalaman tiang niki. Adin sapian jari contoh setiang pelunggu sami. Adin darak menu pegawaian pelunggu. Nggih. Niki pesiak tanah dasar. Tanah dasar nih bapak. Oleh umroh jauh air Zamzam, jauh kurma dan seterusnya. Nggih, mau tanjak selapu udah tanjak. Mau mensa-mensaan kancen apa siak tanah ndek mentanjak. Arak samaran niki. Sampai makin kolak-kolak ya sesedut masih dinarak nyampi. Astagfirullah. Dena tampuni dosa insyaallah taala dengan masih berselisih. Niki basen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dena tampuni dosa ni bapak. Wah, aku tak ada jari Ramadan niki dia pitot sucian diri. Dia pitot latih hawa nafsu tibu. Kemudian dik menonton yang belum sami nggih. Maafan dengan sak berdui salah juk kita. Redean dengan sawah dengkian pelunggu, dengan sawah yur pelunggu redean. Engkau ungkit malik. Maafan wah. Paham nggih?
Niki Bapak. Jadi dengan niki yang tercegah daripada memakai pakaian takwa. Din nyocok, din pantes ya tersebut jari dengan bertakwa selama hatinya masih ada penyakit. Paham Ibu? Falau soha qalbuka min maradil hawa wasyahwati, ya. Falau soha, maka jikalau sehat, ya, lamun wah telang penyakit ati sabaru qalbuka, ya, ili atin min maradil hawa wasyahwati, daripada penyakit ati hawa nafsu niki Bapak, ya. Tahammal ta'asqalat taqwa, maka orang tersebut sudah berhak, sudah mendapatkan beban yang berat daripada ketakwaan. Pantas tersebut dengan niki menjadi dengan sak bertakwa. Lamun wah bau kalahan hawa nafsun, bau telangan penyakit dalam hati, maka kanggun dengan niki tersebut dengan bertakwa. Paham nggih? Nah, jarin hawa nafsu niki harus diperangi Bapak. Dinin sampai masih membelenggu dalam hati. Lamun masih membelenggu jak, nakat yang pelunggum sami niki sulit tertiak jari dengan bertakwa. Faman lam yajid halawata ta'ati, ya. Faman lam yajid halawata ta'ati, maka barang siapa yang tidak mendapatkan manisnya, lezatnya, nikmatnya saran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dulla ala maradi qalbihi minasyahwati, ya. Dulla ala maradi qalbihi minasyahwati, menunjukkan atin dengan sabaru arak penyakit. Arak penyakit. Nah, ye sebab pendengar niki Bu Bapak, ndin mau manis, ndin mau lezat, ndin mau nikmat gawe ibadah. Contohan sabaru, ya, padahal nikmat tidak dapat berjamaah sembahyang tarawih, lamun penok kanca di Bapak. Raju rame masjid, masyaallah, ini nikmat tidak. Lagu saya nggak nara penyakit dalam hati, ndin nikmat jadi. Pengajian niki nikmat, demen dengah dengan ceramah, demen dengah dengan ceramah, demen dengah dengan bebing nasihat, bebing dengan pengajian. Lagu lamun narap penyakit dalam hati dengan niki din maidah, din nikmat, ya, din nikmat dengah ceramah, karena ada penyakit. Dengan demen dengah dengan baca Quran, tadarus macam yang demen dengah baca Quran, masyaallah. Lagu saya ada penyakit arak dengan tersinggung masih jam siwa, suruh mati mik. Arak niki Bapak karena ada penyakit. Arak penyakit dalam hati. Nah, jadi lamun milih mau manis, lezat, nikmat gawe ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tiang pelunggum sami harus menghilangkan penyakit dalam hati. Paham Ibu? Paham? Baik, contoh kecil saja. Pelunggum sami lamun di bekedamanan kanca semangat, kira-kira mak ida berduka apa ndik? Mai dapat buka apa ndak Ibu? Dan mai dapat buka. Dan mai dapat buka lamun berkemerian kanca sinas mamat. Dan nikmat sembahyang pun din nikmat, ya. Ya tamu kamar mandi saling teduan sila berbeda. Wam cobaan Ibu. Arak meraniki saling teduan. Nina teduk, mama teduk. Wahan doang bahasa. Masya Allah. Wa qad samma Allah Ta'ala syahwata maradan biqaulihi ta'ala. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala, ya,
menyebut syahwat niki sebagai penyakit ibu bapa, fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Ya, manik Allah taala dalam Al-Qur'an, ya, fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Maka keinginan-keinginan hawa nafsu yang tiang pelunggum sami ikuti, kemilik hawa nafsu niki muturuti fi qalbihi dalam hati, itu adalah termasuk marad, termasuk penyakit. Ya, termasuk penyakit. B contoh saran hawa nafsu. Hawa nafsu niki bapak, milit mangan sak maik-maik doang. Milit daran sak maik-maik. Arak malik niki bapak milit naru engkah puasa. Arak dengan sak milit naru engkah puasa. Dengan kengonek meja ni sih. Termasuk dosa besar orang yang mengharapkan Ramadan harus selesai. Termasuk dosa belik niki bapak, niki bahasan ulama. Arak milit naru engkah puasa ti pacu. Pokok lamun arak milianku arungkah Ramadan niki milinaru lebaran je, berarti itu pertanda sudah arak penyakit dendeman gawe ibadah karena mengikuti hawa nafsu. Terus hawa nafsu no damana tedam apa sembahyang? Damanat puasa atau benasi? Nah. B apa sing telawan daman berasi no puah? Tedam apa sing telawan? Sembahyang. Nah. Beda mana zikir atau ngeraos? Nah. Beda mana nongkrong ilek julun TV, tagal HP, buya TV, atau sedirorong daripada nongkrong ilek majelis ilmu. Saya muri-muri niki penok bedanggut niki. Nggih. Penok bedanggut saya samping-samping jingkir-jingkir doang niki lah. Coba lamun ngobrol masalah urusan duniawi senang. Di darat tetap bedanggut-danggut ibu nggih. Niki buktiin hawa nafsu. Ye kemilik hawa nafsu habar niki. Melen tedam doang hawa nafsu, melen santai doang hawa nafsu niki ba. Melen malas gawe ibadah, ye kemelen hawa nafsu niki. Nah jarin jangan sampai tiang pelunggum sami mengikuti hawa nafsu sabar. Lamun ikutin manik Allah Ta'ala termasuk penyakit. Paham nggih? Karena hawa nafsu niki diibaratkan seperti dinding yang membatasi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaka fi ilajihi at-tariqani, ya, dan bagimu fi ilajihi ada dua pengobatan, ada dua alternatif untuk mengobati, ya, penyakit sabaru, penyakit hawa nafsu, untuk mengobati penyakit hati tiang pelunggum sami. Apa watan sak pertama? Obat sak pertama niki bahasa nilik kitab niki bapak, isti'malu ma huwa nafi'u wa huwa ta'ah. Tiang pelunggum sami sibuk, ya, sibuk isti'malu menggunakan selapu waktu tiang pelunggum sami ma huwa nafi'u, apa-apa sak bermanfaat. Apa-apa sak bermanfaat, wa huwa ta'ah, yaitu ketaatan kepada Allah. 24 jam tabim waktu si Allah Subhanahu wa taala, dari pagi sampai pagi kembali bu bapak. Maka tiang pelunggum sami selama 24 jam sabar harus sibuk sesibuknya dengan hal-hal sak bermanfaat. Nah ieu tan telawan hawa nafsu niki. Lamun ande sibuk tiang pelunggum sami si hal sak bermanfaat,
hal sak untuk mendorong tiang pelunggum sami ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tiang pelunggum sami akan sibuk isi kelalaian kepada Allah. Yat lalai ibadah juk disida Allah Subhanahu wa taala. Tiang pelunggum sami lamu tandik hadir elek majlis pengajian niki Bapak, ini telatan barah semeng zuhur. Ini telatan semeng zuhur Bapak. Lama mandek sibuk tiang pelunggum sami si ngaji galing-galing makin apa ante sibuk tu dua. Ini sibuk begutu, ini sibuk raos dengar, ini sibuk isimbuya HP, ini sibuk isimbuya YouTube, ini sibuk isimbuya TV, ini sibuk isim bejorak aja semama, macam si sibuk. Niki Bapak paham nggih? Nah, lamu tandik sibukan si hal-hal sak bermanfaat, maka kita akan sibuk isi dengan sadik bermanfaat. Paham nggih? Bega mau ngaji wah? Muamalah antan didik ngaji-ngaji doang kalau lah haktia. Bila mati Arah tuan guru saya aran kelupak niki, lupak pasengan beliau, kiring beliau takziah niki le bun salak rasa ku iya wah. Bun salak to kiring arah tuan guru kelupak pasengan. Ya, dan beliau takziah niki Bapak. Ikedi-kedi tanziah, takziah. Sabar aneh milai sejuat mati doang selapu di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kedua terus angkat kontak lalu tuan guru. Dakak bilu-bilu karena mati masjid selapu. Ini kita lu lembar pembahasan tentang hawa nafsu Bapak. Okay? Mau pire nyangkut ini pikiran tiang pelunggum sami niki nggih. Lagu mudah-mudahan to amalan nggih. Mudah-mudahan to amalan selapu. Nggih, ieu mesambut malet adin saya ini kembe. Oh nggih, adin saya ini mau amalan. Nah, ieu jari untuk mengobati hawa nafsu. Nah, jari narak dua cara melawan atau mengobati hawa nafsu basali kitab niki, isti'malu ma huwa nafi' wa huwa ta'ah. Ya, pelunggum sami gawe hal-hal sak bermanfaat, sibuk selama 24 jam isi hal-hal sak solah, ya, hal-hal sak mendorong ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adit sandi sibuk isi hal-hal sandi bermanfaat. Paham Ibu? Lamu tandi tidak zikir isi Ustaz Sonein pelunggum sami apa antet sibuk lisan tani apa antet pesugul. Paham nggih? Nah, ia guna tiang pelunggum sami duduk di majlis ilmu, duduk di majlis zikir, lisan sibuk isi napi, isi ucap Allah, memuji Allah, memuji Rasulullah. Telinga kita sibuk isi dengar pengajian. Paham Ibu? Pikiran pelunggum sami sibuk untuk akhirat, enggak anu pikiran akhirat. Pahali ganjaran terak atek tegican erak sedu Allah taala. Nah, ieu mut pikiran ile jelu sak mangkin nikilah tiang pelunggum sami salah satu cara mengobati hawa nafsu. Dan terus yang kedua niki Bu Bapak bahasa li kitab niki cara untuk mengobati hawa nafsu. Wajtina buma huwa laka mudirrun wa huwal maksiyah. Tiang pelunggum sami menjauhkan diri dari hal-hal yang memudaratkan bagi pelunggum sami, yaitu maksiat. Ya, tidak ada maksiat yang memberikan manfaat, yang memberikan keuntungan dunia maupun akhirat bagi pelunggum sami Bapak. Semua maksiat merugikan pelungguh, memudaratkan pelungguh, menjerumuskan pelungguh atas nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu pun maksiat, sekecil apapun maksiat di Bapak denara mendatangkan manfaat, maka jauhilah.
Jauhilah maksiat sekecil apapun itu Bapak. Denek baya gawe ya, denek baya terjerumus saran gawe maksiat ya, gawe dosa lebih-lebih dalam bulan suci Ramadan. Sering tiang sampaikan, nggih, tingkatan takwa niki memiliki 5 tingkatan. Ya, memiliki 5 tingkatan. Tingkatan sak pertama di mana seorang hamba dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lagu dengan niki masin deman gawe dosa, baik dosa belik maupun dosa kodek, tetap tersebut dengan bertakwa, nggih, lagu dengan niki ndik man mau tingkatan takwa sak paling tinggi. Banyak di antara kita Bapak, saudara-saudara kita sembahyang rajin, puasa rajin, Masya Allah, sedekahan masih rajin, lagu masih deman gawe barang-barang haram, masih deman mau barang riba, masih deman penganak kepeng, masih deman hasil tanah rampasan, masih deman. Hadir ngaji di majelis pengajian, hadir lagu dini tamu penok samaran niki mugdait yang i bapak, ya, hak penganak kepeng sarampas tanah dengan sengan tiang niki terdatang ini si keluarga lemak lamun daitan ngaji tuan guru sia sampean misin mun bait tanah aksengaan den sebutaran den barak berembirua cuma mun sampean juk tiang lewat ada sak sampai alih pengajian kebetulan sak terbahas masalah sembahyang jarin dia nyambung antara sembahyang dan tanah sak terampas. Akhirnya boyak celah-celah adik sak sampean barang tanah sak terampas. Niki Bapak terganggu sembahyang dari Nabi. Dit kanggu sembahyang ilit tanah rampasan jari. Nggih. Dit kanggu sembahyang ilit tanah rampasan. Den berkah Bapak. Nggih. Den berkah lamut sembahyang ilit tanah rampasan nyambung jari na baru basen Ustaz Sonein. Nah niki Bapak, najarin tiang pelunggum sami niki, nggih, jangan sampai melakukan hal-hal yang mungkarat, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ia tingkatan takwa paling rendah. Ya. Puasa rajin, bersedekah rajin, umrah haji rajin, masya-Allah. Niki lagu masih deman gawe barang haram. Dosa belik maupun dosa kodek ndik man tahu tinggalan. Nabi besopo lan kance alangekno. Nggih. Ya ampun lamun tetundang begibung isi Ustaz Sonen sembih ngoyang baik. Nah lamun tundang isi pejabat kenyih-kenyih. Jangan takut lawan arah unsur-unsur barang-barang subhat tu ilik jangan ilik nasi serbuk kena lesatin. Ni deman lah mentundang si pejabat nyembih jangan telumpat piring. Nah niki ajaran ulama sazuhud, ulama waro. Imam Syafi'i lamun tundang si Imam Malik ngoyang ilik balin Imam Malik. Tiang masih lamuk tundang si Ustaz Sonein niki benasi ini je kedua kali ngaji. Saya yakin seyakin-yakinnya Nabi sak munaturin jamaah isi beliau semuanya murni halal. Tidak ada unsur subhatnya. Mu barang halal niki bu bapak sak konsumsi tiang pelunggum sami akan menjadi energi yang positif sugul diri pelunggum. Nah niki kemuliaan barang halal samudara yang petesuruk daran barang halal isid bebuka. Bahkan ada keterangan dalam kitab Durrah saya bebuka si barang haram munyaur si barang halal, saya bebuka si barang halal, munyaur malik si barang haram, teibaratan dengan sak seda istana bangun apa niki gubuk sak kocen. Ayo tanda ibaratan niki bapak, nggih. Jarin puasa sak sejelupul niki sah, masya Allah tan pelihara diri. Lagu side puasa niki si barang subhan. Paham nggih?
pelihara lamun dik man jelas ketujur hayat tungam pelungguh didik sok-sok ya kelaan. Nggih. Niki tingkatan takwa sak paling rendah. Tetap anda sebut jadi dengan bertakwa baru meskipun masih demen gawe dosa. Paham Ibu? Terus tingkatan takwa yang nomor 2. Tingkatan takwa yang nomor 2, di mana seorang hamba dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nggih, dengan niki munadik gawe dosa belik, lagu dosa kodek de mantawadik. Niki tingkatan nomor 2. Dosa belik berzina, minum khamar, nggih, mencuri, membunuh, gibah, termasuk dosa besar niki. Bisa nadin lagu dosa-dosa kodek masih demen gawe. Paham Ibu? Paham? Nomor pira tak amplingi? Jamaah laki nomor pira tahu? Nomor pira Ibu? Nomor seket, nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6, 7 balu. Itu nomor 2. Dosa besar ditinggalkan, lagu demen masih gawe dosa kodek. Sembahyang rajin, puasa rajin, bersedekah rajin, duduk di majelis taklim rajin, tapi dosa kecil masih senang dia kerjakan. Paham Ibu? Paham? Popir jam ngaji di kerja Ustaz. Alhamdulillah. Arah pengganti ini Kim. Muk idap-idap rasa jai Ibu melek ngenam. Muk idap-idap rasa jai melek ngenam. Wah, sejam lebih saya ngane ki. Sejam lebih Ibu Bapak. Nggih, insyaallah lemar sambungan nggih. Tanduk bengkahan baru. Bengkahan. Berembetat pemulia Ramadan baru. Berembetat pemulia Ramadan niki baru. Berbentan. Tapi yahtariza minal munkarat, memelihara diri dari hal-hal yang sibuk isi sibuk isi halal samanfa dengan sama siara penyakit dalam hati nikman kanggo tersebut jari dengan bertak obat penyakit hawa nafsu sabaru apa ada 2 sibuk isi hal bermanfaat kanca menjauhkan diri daripada maksi. Tingkatan takwa arak pira arak 5 pira tersampaian wa 2. Nomor pira tak amplingi ya? Tapi gini tu nomor insyaallah lemar sambung balik nggih. Allahu a'lam bis-shawab wallahu yarji'u wal ma'ab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.